Kita lanjut bahas PTTH Kasrapi episode 772. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Naga Emas yang berada di dalam dunia prasasti batu emas terus berjalan tanpa henti, namun dia tidak menemukan apapun di dalam ruang kosong dan juga redup seperti ini. Tiba-tiba saja Raja Naga Emas menghentikan langkah kakinya. Dia memejamkan mata untuk sejenak, lalu duduk bersila. Raja Naga Emas pun kemudian berkata, tidak ada informasi apapun tentang klan naga di dalam tanah yang tandus ini. Mungkinkah di tempat ini ada sebuah penghalang tertentu yang telah dipasang oleh Dewa Naga? Raja Naga Emas pun kemudian menggigit ujung jarinya. Setetes darah emas kini telah melayang, dan kemudian dia pun melemparkannya ke arah udara yang berada di depan. Dalam seketika, kehampaan yang awalnya redup bergetar seolah-olah memang ada pelindung di dalam tempat ini yang telah disingkirkan. Tidak lama kemudian sebuah tabir pun terungkap. Pemandangan yang cukup menakjubkan bisa dilihat oleh Raja Naga Emas yang membuatnya menjadi cukup terkejut. Di depan sana, kali ini ada sebuah menara yang sangat besar berbentuk segitiga, dan hal itu terus memancarkan fluktuasi dahsyat dari langit dan bumi, seolah-olah memberikan tekanan yang luar biasa pada tubuh Raja Naga Emas. Secara perlahan Raja Naga Emas pun bangkit dari tempat duduknya, dan dia pun melangkahkan kakinya untuk mendekati menara segitiga emas tersebut. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, pada menara emas ini telah disimpan tulang naga dan juga kehendak Dewa Naga. Ketika kekuatan Raja Naga Emas telah mencapai tingkat reinkarnasi ke-9 pada saat itu, dan juga membangkitkan transformasi Dewa Naga level ke-9, samar-samar di dalam benaknya telah muncul sebuah gambar dari menara emas yang kali ini sama persis dengan apa yang dilihat Raja Naga Emas. Namun yang cukup mengherankan adalah tidak ada jalan untuk menuju puncak dari menara emas tersebut. Kali ini Raja Naga Emas telah menemukan bahwa sebenarnya di puncak menara segitiga emas telah terdapat dua kotak giok yang cukup transparan, dan di dalam kotak giok itu salah satunya terdapat sepotong tulang yang berwarna seperti kristal, dan di tempat itu juga terdapat jejak cairan yang berwarna hijau. Barang-barang yang berada di dalam kotak giok telah dipenuhi aura yang cukup menakutkan. Sementara di dalam kotak yang satunya ada sekelompok gas energi yang berwarna-warni. Hanya saja gas ini tidak memenuhi seluruh kotak yang berada di tempat itu, melainkan ada sebagian yang hilang. Jika diperhatikan lebih teliti, pinggiran kotak giok yang satunya ini yang berisi gas memiliki sebuah retakan-retakan kecil. Raja Naga Emas ketika dia menemukan hal seperti itu, tiba-tiba saja mengatakan, apakah sebenarnya seseorang akan dengan paksa mencuri kehendak Dewa Naga? Mungkinkah itu adalah Raja Naga Perak? Raja Naga Emas tidak menemukan perubahan apapun di dalam tempat ini, khususnya dari menara emas itu. Namun di saat yang sama, darah serta sisik naga emasnya langsung menyemburkan aura yang sangat berbahaya. Tiba-tiba saja berbagai kerangka dan juga mayat-mayat naga kini telah keluar dan mengambang di sekitar menara emas. Hal itu membuat Raja Naga Emas tiba-tiba saja mengatakan, tunggu, apa ini sebenarnya? Tubuh-tubuh naga milik siapa itu? Kenapa mereka bisa tersesat di dalam tempat ini? Untuk sesaat menatap kerangka dan juga mayat-mayat naga yang kacau membuat suara Raja Naga Emas sedikit bergetar. Jika dilihat dari aura yang tertinggal di dalam tulang-tulang naga dan juga mayat-mayat naga itu, mereka mungkin merupakan elit dari klan naga semasa hidupnya, dan kekuatan mereka setidaknya telah melampaui puncak reinkarnasi ke-8. Tapi kenapa hal ini bisa muncul di dalam tempat ini tanpa alasan? Yang diketahui Raja Naga Emas, makam naga merupakan area terlarang yang hanya bisa dimasuki oleh 9 Raja Naga yang memenuhi syarat, dan bahkan tetua klan naga pun tidak diizinkan masuk ke dalamnya. Namun banyaknya tubuh-tubuh dan juga kerangka naga yang mengambang di sekitar menara emas raksasa ini telah menimbulkan kemarahan dan juga keterkejutan bagi seorang Raja Naga Emas untuk waktu yang lama. Dia pun kemudian berkata, apa-apaan ini sebenarnya?
Pupil mata dari Raja Naga Emas sedikit menyusut. Dengan kekuatannya yang luar biasa, mudah untuk mengetahui kekuatan mengerikan yang terkandung dalam mayat-mayat naga dan juga tulang-tulang naga ini. Dan tidak diragukan lagi, mereka merupakan beberapa makhluk terkuat di antara klan naga, dan tampaknya telah tumbang di dalam tempat ini dalam jangka waktu yang sangat lama, yang membuat hati Raja Naga Emas seolah-olah merasa patah. Mayat-mayat naga dan juga kerangka-kerangka dari naga ini adalah fondasi dari klan naga itu sendiri. Kehilangan sebuah besar dari mereka merupakan pukulan telak bagi klan naga secara tidak langsung. Raja Naga Emas juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya ketika dia berkuasa dan menjadi raja di dalam tempat ini. Pada saat itu Raja Naga Emas memiliki banyak elit di bawah komandonya, dan mereka adalah orang-orang kepercayaan. Tapi setelah Raja Naga Emas pergi dan juga kembali lagi ke dalam tempat ini, para elit tersebut yang berada di bawah komandonya seolah-olah menghilang dari dunia. Raja Naga Emas pun kemudian mencurigai bahwa semua menghilangnya orang-orang kepercayaan milik Raja Naga Emas itu ada hubungannya dengan Raja Naga Perak. Tapi dia tidak berani untuk menuduhnya secara langsung karena tidak punya bukti. Situasi yang dilihat saat ini telah membuat kelopak mata Raja Naga Emas berkedut dengan hebat. Raja Naga Emas benar-benar tidak paham kenapa mereka bisa sampai ke dalam tempat ini dan kemudian meninggal dengan cara seperti itu. Namun detik berikutnya, perhatian Raja Naga Emas kembali melihat kepada dua kotak giok yang berada di puncak menara segitiga emas. Namun kali ini Raja Naga Emas tidak menyadari bahwa dengan kemunculannya di dalam tempat ini, mayat-mayat naga dan juga kerangka-kerangka naga yang telah berserakan di dalam kehampaan di dekat menara emas tersebut sedikit bergetar, seolah-olah telah menyaksikan kemunculan dari raja mereka. Dan samar-samar gelombang kebangkitan akan terjadi kepada mayat-mayat naga dan juga kerangka-kerangka naga ini. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas yang telah mencapai puncak reinkarnasi ke-9, dia tidak bisa menemukan fluktuasi semacam itu. Seolah-olah energi yang berada di dalam menara emas telah mengisolasi fluktuasi kebangkitan dari mayat naga dan juga kerangka naga ini. Raja Naga Emas terdiam untuk sejenak hingga pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Raja Naga Baxia, Tetua Langtian dan juga yang lainnya, aku khawatir mereka telah terlalu lama menunda waktu di luar sana. Namun saat ini belum terlambat. Aku akan segera mendapatkan warisan dari Dewa Naga dan menyelesaikan pertikaian internal di dalam klan naga ini." Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan yang besar menguap dari dalam tubuh Raja Naga Emas. Apabila dia mampu mendapatkan salah satu dari relik tertinggi yang tertinggal di dalam menara segitiga emas tersebut, maka malapetaka dari klan naga akan bisa diselesaikan, sehingga dia akan bisa mendapatkan kembali posisi Raja Naga dengan aman. Bagaimanapun juga, klan naga harus bisa melanjutkan kejayaan di masa lalu dan tidak boleh dihancurkan, apalagi hancur dengan adanya pertikaian internal seperti saat ini. Tubuh Raja Naga Emas yang telah bersinar dengan kekuatan emas, dia pun bergerak sedikit demi sedikit untuk menuju menara emas tersebut. Dalam waktu yang singkat, Raja Naga telah mengumpulkan niatnya untuk bisa mendapatkan kekuatan dari Dewa Naga. Ketika tubuh Raja Naga Emas menuju menara emas, dia bisa merasakan kekuatan yang berada di dalam menara emas ini sangatlah aneh. Hal itu membuat Raja Naga Emas menjadi tampak waspada. Dan meski dia mendapatkan tekanan yang luar biasa, Raja Naga Emas tidak akan pernah menyerah. Bagaimanapun juga harus bisa mendapatkan warisan dari Dewa Naga. Namun tiba-tiba saja ketika tubuh dari Raja Naga Emas mendekati menara emas ini, sekarang sebuah energi kuno meledak dari dalam menara emas dan kemudian tekanan yang dahsyat keluar untuk berubah menjadi seekor naga cahaya yang indah. Tanpa ragu lagi, naga cahaya itu pun merobek kehampaan dan dengan cepat meluncur ke arah dari Raja Naga Emas lalu akan menabrak tubuhnya. Pada saat pandangan mata Raja Naga Emas melihat ke arah naga cahaya ini, dia pun cukup gemetaran. Seolah-olah tidak akan bisa mampu menahan kekuatan dari naga cahaya tersebut. Karena ketika Raja Naga Emas telah melangkah pada jangkauan menara emas, dia merasa kekuatan di dalam tubuhnya semuanya telah menguap dan tidak berbeda seperti manusia biasa. Kegelisahan telah menjadi semakin berat
di dalam hati Raja Naga Emas ini. Tidak lama kemudian, pung! Naga cahaya yang pergerakannya terlalu cepat membuat Raja Naga Emas tidak bisa menghindari hal itu. Akhirnya tubuhnya pun benar-benar tertabrak oleh kekuatan naga cahaya, dan kali ini membuat Raja Naga Emas bisa merasakan bahwa dia seolah telah terhimpit oleh kekuatan yang tidak bisa dia hentikan. Tubuh Raja Naga Emas kembali dilemparkan untuk keluar dari jangkauan menara emas ini. Kekuatan tabrakan itu sendiri telah membuat tubuh Raja Naga Emas menghantam tanah dengan keras dan kemudian sampai membentuk sebuah lubang yang besar. Jika bukan karena Raja Naga Emas memiliki gelar kehormatan sebagai tubuh terkuat dari klan naga, mungkin saat ini dirinya sudah hancur berkeping-keping dan bahkan jiwanya juga meledak. Raja Naga Emas secara perlahan bangkit dari dalam lubang yang besar itu dan kemudian dia mengatakan, "Apa-apaan ini?" Raut wajah Raja Naga Emas telah berubah menjadi sangat suram dalam seketika. Bahkan sisik naga emas yang berada di tubuhnya sekarang jauh lebih gelap. Tidak lama kemudian Raja Naga Emas yang masih tidak menyerah mengaum dengan keras, dan kemudian sinar cahaya kemasan yang jauh lebih menyilaukan jika dibandingkan sebelumnya berkobar dari tubuh Raja Naga ini. Dia tidak akan menyerah sama sekali dan harus mencobanya meskipun harus gagal berkali-kali. Energi emas yang telah dikeluarkan oleh Raja Naga Emas ini telah langsung berubah menjadi seekor naga yang sangat besar. Sang Raja Naga Emas pun melambaikan tangannya dengan sangat kuat dan kemudian naga emas itu pun meluncur untuk menuju ke arah menara segitiga emas. Aura kehancuran kembali muncul dari dalam tempat itu dan bahkan dari dalam tubuh naga emas sekarang juga telah meninggalkan jejak-jejak keemasan di dalam kehampaan sepanjang jalan. Kekuatan yang dilemparkan Raja Naga Emas cukup menggemparkan. Namun pada akhirnya ketika naga emas ini berbenturan dengan fluktuasi energi aneh yang dipancarkan dari menara segitiga emas, tiba-tiba saja kekuatan penghancur naga emas itu pun menghilang sepenuhnya, seolah-olah telah langsung dilahap oleh kekuatan aneh yang telah menyelimuti menara segitiga emas. Raja Naga Emas yang berdiri di tanah menyaksikan pemandangan seperti ini dengan penuh keterkejutan yang luar biasa. Dia pun sedikit kebingungan kenapa bisa seperti itu. Tampaknya apa yang disebut sebagai peninggalan dari Dewa Naga ini memang tidak sederhana, terutama adalah menara emas. Jika tidak bisa memecahkan misteri dari menara emas, maka Raja Naga Emas tidak akan pernah bisa mendapatkan kotak giok yang berada di atasnya. Ketika Raja Naga Emas merasakan sedikit kegelisahan, kali ini menara emas tiba-tiba saja langsung bergejolak. Energi yang cukup aneh langsung membentuk seekor naga emas yang cukup mirip dengan serangan yang telah dia lemparkan barusan. Dan bahkan naga emas ini rasa-rasanya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan naga emas yang telah dilemparkan oleh Raja Naga Emas sebelumnya. Dengan cepat, naga emas itu pun meluncur bagaikan meteor dengan kekuatan menghancur yang sangat besar, menukik ke arah Raja Naga Emas. Menyaksikan tindakan balasan dari menara emas membuat sang Raja Naga ini terpaksa harus menggunakan seluruh kekuatan di dalam dirinya untuk bisa bertahan melawan serangan seperti itu. Riak energi emas dikeluarkan dari dalam tubuhnya, dan itu telah langsung membentuk sisik-sisik emas yang bercahaya untuk menyelimuti seluruh tubuh Raja Naga Emas ini. Dalam situasi yang aneh seperti itu, tulang-tulang naga dan juga mayat-mayat naga yang mengambang di dalam tempat ini secara perlahan seperti terbangun. Namun, sang Raja Naga masih tidak bisa merasakan adanya fluktuasi seperti itu. Raja Naga Emas pun kali ini mengatakan tidak. Saat itu aku sempat mencapai tingkat setengah dewa dan selalu ada suara di dalam tubuhku yang membimbing untuk kembali mengumpulkan kekuatan Dewa Naga. Menara emas ini pasti punya cara untuk bisa memecahkannya. Raja Naga Emas kemudian menggunakan kekuatan pertahanan yang jauh lebih kuat, langsung berhantaman dengan serangan naga emas itu. Pada akhirnya, pung! Ledakan yang sangat dahsyat ini kembali terjadi. Selanjutnya pandangan mata Raja Naga Emas setelah dia mampu menyelesaikan serangan balasan kembali melihat pada mayat-mayat dan juga tulang-tulang naga yang berserakan, lalu mengatakan kekuatan yang cukup misterius telah menyelimuti menara segitiga emas. Tapi kenapa mayat-mayat naga
dan juga tulang-tulang naga itu seolah-olah tidak dibatasi oleh kekuatan aneh itu. Berbagai tebak-tebakan telah muncul di dalam pikiran sang Raja Naga Emas. Selanjutnya, dia kembali mengeluarkan kekuatan yang luar biasa karena masih belum menyerah untuk menyelesaikan misteri dari menara emas ini. Energi emas yang luar biasa telah kembali diluncurkan Raja Naga Emas, namun tetap tidak bisa mengguncang keberadaan menara emas itu. Hal ini telah membuat sang Raja Naga Emas hanya bisa mengatakan, sial, apa-apaan ini sebenarnya. Di saat Raja Naga Emas merasa putus asa atas kegagalannya, kekosongan yang berada di atas langit dari tempat ini sedikit terdistorsi dan kemudian suara tawa terdengar dari sana. Kakak, apakah kau masih tidak menyerah? Mendengarkan suara seperti ini membuat raut wajah Raja Naga Emas menjadi muram karena dia tahu bahwa itu adalah suara dari adiknya, yaitu Raja Naga Perak. Jika orang ini telah muncul di dalam tempat ini, Raja Naga Emas menebak mungkin Raja Naga Baksia, Raja Naga Api, Tetua Longtian dan juga yang lainnya telah kalah di dalam pertempuran di luar sana. Keputusasaan semakin besar di dalam hati Raja Naga Emas, seolah-olah dia telah kalah dalam hal ini. Pada awalnya Raja Naga Emas memang telah mengetahui rencana yang dimiliki Raja Naga Perak, yang saat itu Raja Naga Perak menyuruh Tetua Longfong membujuk Raja Naga Emas supaya mendapatkan kekuatan Dewa Naga di dalam makam naga ini. Meskipun Raja Naga Emas telah mengetahui konspirasi seperti itu, dia masih saja setuju dan hanya bisa bertaruh dengan besar. Karena apabila Raja Naga Emas benar-benar mendapatkan kekuatan dari Dewa Naga, maka dia bisa mengubah situasinya dalam seketika. Dan sebelum masuk ke dalam tempat ini, Raja Naga Emas juga telah memasang energi pelindung di prasasti batu emas, tapi tidak disangka bahwa hal itu bisa dihancurkan oleh Raja Naga Perak. Awalnya, Raja Naga Emas juga berpikir mungkin akan sangat mudah mendapatkan peninggalan Dewa Naga di dalam tempat ini. Tapi nyatanya, dia gagal menyingkirkan misteri dari menara emas ini. Sampai batas tertentu, Raja Naga Emas benar-benar merasa bahwa dirinya telah kalah. Pandangan matanya hanya terus melihat ke arah langit yang terdistorsi untuk saat ini, dan detik kemudian pusaran berwarna perak yang cukup menyilaukan pun muncul. Dua bayangan berjalan dari dalam pusaran perak tersebut. Ketika kedua sosok ini keluar dari dalam kehampaan, membuat energi yang berada di dalam tempat ini terus bergetar. Bahkan tulang-tulang naga dan juga mayat-mayat naga yang berada di sekitar menara emas tampaknya telah memancarkan energi yang berasal dari jiwa, dan itu adalah energi amarah yang luar biasa. Dua sosok yang baru saja keluar tentu saja adalah Raja Naga Perak dan juga seorang gadis berambut ungu yang tidak lain adalah Xian. Aliran udara di dalam tempat ini untuk sesaat langsung melambat. Pandangan mata Raja Naga Perak melihat Raja Naga Emas dan kemudian dia mengatakan, kakakku tersayang, apakah dirimu saat ini sudah menyerah? Dan apakah kau pikir akan sangat mudah untuk mendapatkan warisan dari Dewa Naga? Kakak, setelah bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya, kenapa kau harus keras kepala seperti itu? Tujuanmu kembali ke dalam klan naga adalah untuk menyatukan klan naga ini sekali lagi, bukan? Dan kemudian kau akan membawa semua orang yang berada di dalam klan naga ini untuk menyelamatkan semua makhluk yang berada di dalam dunia seribu besar. Hanya saja, apakah kau pernah berpikir bahwa menyelamatkan seluruh dunia hanya dengan kekuatan satu orang itu sama saja dengan sebuah mimpi yang sia-sia, kakakku? Jika kau melakukan hal ini seperti dahulu, kau telah mengabaikan sejarah berdirinya dari klan naga. Dan bahkan kau juga akan menghancurkan klan naga kita hanya demi kau mendapatkan reputasi sebagai seorang penyelamat dunia. Kakakku, tolong tinggalkan kenaifan seperti ini. Mendengarkan ucapan Raja Naga Perak membuat raut wajah Raja Naga Emas menjadi muram. Tentu saja, ketika di masa lalu, pada saat Perang Dunia Pertama pecah, Raja Naga Emas memang telah mengumpulkan seluruh kekuatan dari klan naga. Dia bersama dengan semua kekuatan klan Phoenix dan juga klan Xiao bergabung satu sama lain dan kemudian berhasil memukul mundur pasukan ras jahat asing. Meskipun begitu, harga yang harus mereka bayar juga sangat mahal. Tapi Raja Naga Emas tidak menyesal. Bagaimanapun juga dunia ini bergantung kepada mereka yang kuat.
dan membutuhkan perlindungan dari orang-orang seperti Raja Naga Emas serta yang lainnya. Jika semua orang haus akan kebahagiaan dan juga kehidupan, bagaimana caranya melindungi dunia ini? Apabila mereka tidak bertindak, sama saja hanya akan menunggu kehancuran bagi diri sendiri. Raja Naga Emas sangat paham kekuatan keseluruhan dari ras jahat asing itu jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan orang-orang di dalam dunia 1000 besar. Dan jika semua orang memiliki cara berpikir seperti Raja Naga Perak yang rakus akan kehidupan dan takut akan kematian, lalu apa gunanya keberadaan seperti ini tetap berada di dalam dunia 1000 besar? Raja Naga Emas hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, bagaimana bisa semut seperti dirimu mengetahui ambisi dari seekor elang? Raja Naga Perak kemudian menimpali, kakakku tersayang, semua keputusanmu itu hanya akan mendorong klan naga kita menuju ambang kehancuran total, menjadi penyelamat, menjadi pahlawan dari dunia. Itu adalah ide yang konyol. Kali ini, kenapa kau tidak memberikanku energi asal-usulmu saja? Dan aku bisa memastikan bahwa klan naga ini akan menjadi salah satu kekuatan yang tidak bisa ditandingi, bahkan oleh orang-orang pusat dunia manusia di bawah kepemimpinanku. Dan pada saat itu, aku akan memenuhi keinginanmu yang belum terpenuhi, yaitu memusnahkan ras jahat asing sepenuhnya. Lalu aku juga akan memberikan penghormatan kepada rohmu di surga. Menghadapi kata-kata Raja Naga Perak ini membuat senyum tipis muncul di raut wajah Raja Naga Emas. Dia tidak pernah menyangka bahwa adik perempuannya ini ternyata adalah orang yang jahat dan juga kejam. Pikirannya sangat licik. Bahkan adik perempuannya ini memiliki ide untuk melahap energi asal-usul di dalam tubuh Raja Naga Emas supaya dia bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Namun Raja Naga Perak tidak pernah membayangkan bahwa ras jahat asing bukan kekuatan yang bisa diguncang oleh satu orang. Jika berpikir hal itu sangat mudah, adalah pemikiran yang konyol. Bahkan di masa lalu, Raja Naga Emas, Raja Suci, dan juga orang terkuat dari klan Zhou yaitu Xiao Tianming telah menggabungkan kekuatan dan hanya bisa mengusir pemimpin ras jahat asing keluar dari dalam dunia 1000 besar. Sementara pasukan yang lainnya hanya bisa disegel di dalam dunia 1000 besar ini. Selain itu, juga banyak ras jahat asing yang telah melarikan diri pada saat itu menyebar di seluruh dunia 1000 besar. Dan kali ini, Perang Dunia Kedua sudah berada di ambang pintu. Setelah bertahun-tahun jumlahnya, kekuatan mereka mungkin jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan masa lalu. Sebuah energi yang besar telah dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Naga Perak dan kemudian tekanan yang luar biasa kini mencoba untuk menekan Raja Naga Emas dan akan melahap kekuatan yang berada di dalam tubuh Raja Naga Emas ini. Tapi Raja Naga Perak meremehkan Raja Naga Emas. Bagaimanapun juga, kekuatan kakaknya itu tidak mudah untuk dilahap. Seluruh kehampaan telah berubah menjadi sangat sunyi. Sementara Xian tidak peduli dengan perseteruan kakak beradik ini. Semenjak tadi, pandangan matanya terus melihat ke arah menara emas. Dan dia tentu saja memfokuskan pandangan matanya ini pada kotak giok yang berada di puncak menara segitiga emas itu. Xian merasakan di dalam kotak tampaknya ada sebuah kekuatan yang sama persis dengan kekuatan di dalam tubuhnya. Dan bahkan salah satu kotak giok itu memancarkan aura kuno yang samar-samar memanggil Xian sepanjang waktu. Itu adalah kekuatan Dewa Naga. Karena Raja Naga Perak tidak mampu melahap kekuatan di dalam tubuh Raja Naga Emas, dia hanya bisa menyerah untuk sementara waktu dan kembali menarik kekuatan di dalam tubuhnya. Di sisi lain, pandangan mata dari Raja Naga Emas melihat ke arah Xian dan kemudian dia mengatakan, gadis ini tidak kusangka bahwa dia merupakan salah satu orang yang telah dipilih oleh Dewa Naga. Tidak heran jika dia bisa menyerap sedikit kehendak dari Dewa Naga.
Namun, jika hal seperti ini terus dibiarkan, bukankah hanya akan menghancurkan klan naga ini? 9 Raja Naga, mereka terlahir dari kekuatan Dewa Naga dan juga merupakan akar naga, serta keturunan-keturunan yang telah dipilih oleh Dewa Naga secara pribadi untuk digadang-gadang bisa menjadi penerus yang terkuat di dalam klan naga ini. Potensi dan juga kualifikasi dari 9 Raja Naga seiring berjalannya waktu tentu saja akan melonjak, dan Dewa Naga sebelum kematiannya dia berharap bahwa 9 Raja Naga akan bisa berdiri di puncak dunia ini. Namun sebelum Dewa Naga memunculkan 9 Raja Naga, dia pada saat itu memiliki 2 orang kepercayaan yang digadang-gadang akan bisa mewarisi seluruh kekuatan dari dirinya. Salah satunya adalah Raja Shenglong Yuan, yang dulunya orang ini setara dengan pemimpin dunia manusia. Namun keberadaan Raja Shenglong Yuan tidak diketahui setelah Perang Dunia Pertama berakhir, dan orang kedua adalah gadis berambut ungu, yaitu Xian. Namun Dewa Naga pada saat itu telah meramalkan ketika 2 orang kepercayaannya yang dipilih muncul dan akan mewarisi kekuatan Dewa Naga, maka pada saat itu akan terjadi bencana langit dan bumi. Tapi sekarang orang terpilih, yaitu Xian, bukanlah orang yang berasal dari klan naga, melainkan dia merupakan beberapa anggota dari cabang klan naga yang hanya memiliki garis keturunan klan naga. Identitas dari Xian sendiri bahkan Raja Naga Emas tidak mengetahuinya, tapi kenapa dia akan bisa mewarisi kekuatan Dewa Naga itu? Melihat raut wajah Raja Naga Emas membuat sang Raja Naga Perak kemudian mengatakan, "Kakak, dengan kecerdasan yang kau miliki seharusnya kau sudah bisa menebak seluk-beluk dari berbagai hal tentang gadis ini. Tapi sudahlah, tidak masalah, karena itu tidak penting juga, karena sekarang nasibmu akan menghadapi kematian." Raja Naga Emas mengetahui bahwa gadis berambut ungu ini telah sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Mendengarkan kata-kata dari adiknya tersebut membuat Raja Naga Perak hanya terdiam dan tidak menjawab apapun. Dia selama ini telah mengetahui ambisi dari Raja Naga Perak semenjak Perang Dunia Pertama. Namun saat itu bisa saja Raja Naga Emas menghabisi adiknya yang sangat serakah ini, tapi dia tidak mau. Dan hal yang tidak terduga, kebaikan Raja Naga Emas telah menciptakan bencana bagi klan naga hari ini. Melihat Raja Naga Emas hanya diam saja, sekali lagi membuat Raja Naga Perak berkata, "Kakak, karena aku yakin bahwa kau telah mengetahui rencanaku, maka izinkan aku memberitahukan beberapa rahasia. Kau selama ini berpikir kan, di manakah orang-orangmu berada dan kenapa mereka bisa menghilang? Kau lihat kerangka-kerangka dan juga mayat-mayat naga yang berserakan di dalam tempat ini. Lihatlah kakak, lihatlah." Mendengarkan hal seperti itu, pupil mata Raja Naga Emas sedikit berkedut dan kemudian dia kali ini mengatakan, "Apakah maksudmu?" Raja Naga Emas menatap tajam pada kerangka-kerangka naga dan juga mayat-mayat naga. Jejak fluktuasi yang sangat lemah kali ini bisa dia rasakan, dan itu membuatnya merasa cukup familiar. Raja Naga Emas untuk sementara waktu dipenuhi kemarahan yang luar biasa. Sementara Raja Naga Perak sambil tertawa dia mengatakan, "Mereka merupakan mayat dari Long King, mayat dari Long Hao, dan juga pasukan naga baja suci milikmu. Mereka semuanya adalah bawahanmu yang paling setia. Dan kau selama ini ingin bertemu mereka, bukan? Maka lihatlah, mereka berada di hadapanmu kakakku. Tapi kau tidak perlu khawatir, sebentar lagi kau juga pasti akan bergabung dengan mereka." Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan perak yang luar biasa kembali melonjak dari dalam tubuh Raja Naga Perak. Sementara Raja Naga Emas hanya bisa terdiam dengan penuh kemarahan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Raja Naga Emas akan mengamuk atas kebiadaban yang dilakukan oleh adiknya ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.